senyawa kimia, baik senyawa alam ataupun hasil sintesis ya. Sehingga di sini dikatakan mahasiswa harus memahami obat tidak sekedar puyer, tetapi ada senyawa kimia yang punya sifat-sifat, ya, punya sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, pada kimia farmasi di sini diberikan pemahaman tentang struktur molekul. Tentang struktur molekul apa? Aktif pharmaceutical ingredient. Jadi struktur senyawa aktif. Dinamakan aktif, punya properties, physical chemical properties. Jadi mengapa ada obat A yang larut air, ada obat B yang tidak larut. Barangkali saudara di SMA sudah memahami itu senyawa kimia. Juga ada yang larut, ada yang tidak larut. Pada saat itu hanya sebagai contoh pada saat praktikum. Tetapi karakteristik larut dan tidak larut ini nanti akan punya pengaruh pada bagaimana obat itu dibuat ini. This chemical property determine how the drug will be manufactured. Ya. Jadi sifat-sifat kimia dari obat tadi menentukan bagaimana obat itu akan diaplikasi atau dibuat ya dalam baik itu kalau mau compounding ya bisa tapi yang individu tapi kalau manufaktur itu dibuat dalam skala besar. Kemudian karena obat itu juga berasal dari alam maka ada pemahaman tentang basic pharmacognosy terkait molekul ini yaitu recognizing pengenalan bahwa aktif pharmaceutical ingredient tidak hanya diperoleh dari sintesis di laboratorium, tetapi juga dari bahan alam, baik dari tanaman ataupun hewan. Ini konteks yang dibahas pada pilar yang pertama, pilar molekul. Kemudian pilar kedua, pilar produk. Pilar produk masih lanjut. Di sini dikatakan apa? Perubahan substance menjadi obat. Nah, ini tadi kan molekul tadi aktif pharmaceutical ingredient atau structural molekul ya molekul bentuk strukturnya ya. Sekarang menjadi obatnya. Obat itu sering dikatakan produk. Kenapa? Produk karena ada bentuknya ya. Entah itu kapsul, entah itu larutan. Yang larutan biasanya ada kemasan botol, kapsul bisa dibungkus blister, bisa dibungkus blister aluminium atau ada lagi blister yang transparan ya. Nah, sehingga di sini ada perbedaan utama antara karakteristik farmaseutical. Di sini ada istilah farmaseutical. Bahan-bahan farmaseutik ya. Kenapa dinamakan farmaseutik? Karena ada proses perubahan substance menjadi obat. Obat itu sebagai produk ya. Sehingga aktif pharmaceutical ingredient ya. Tidak ada kan orang menggunakan obat langsung dari puyer ya atau dari apa puyer langsung dimakan ya. Harus dibentuk ya. Juga larutan. Tidak bisa langsung berapa kilo tanaman ya kemudian ada kemasannya ya. Sehingga harus sistem dia supaya bisa berinteraksi dengan reseptor nanti itu harus ada sistem pelepasannya sehingga di sini saudara kenal basic farmasi. Saya tidak tahu di semester 2 ini apakah sudah diajari kimia fisik ya. Kemudian fisika farmasi mungkin belum ya, nanti di semester 3, 4. Sehingga di semester 4 akan nampak bahwa
basic farmasi dan pharmaceutical fisik itu pada DTPO ya, kuliah dan